Shalom, selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah kampus hari ini, Senin tanggal 30 November 2020. Minggu ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Pada hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andreas Aris Sukoco, MM.Min, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis. Tema yang akan diangkat dalam ibadah kita hari ini adalah jaga hati dan buka mata. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyapa dengan hangat Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun pada periode tanggal 30 November hingga tanggal 6 Desember yang akan datang. Mereka adalah Bapak Heru Kristanto, dosen Magister Manajemen, Ibu Dr. Yohana Puspitasari Dwi Pratiwi, dosen Fakultas Kedokteran, Ibu Alfiani Permata, dosen Prodi Manajemen pada Koordinatorat Mata Kuliah Humaniora, Bapak I. Kadek Dendi Senaparta, dosen Prodi Informatika, Bapak Aloysius Erlangga Bayuaji dari Puspindika, dan Saudara Gloria Wilhelmina Ferdina dari Unit Pengembangan Institusi. Kami ingin mengingatkan kembali agenda Natal Universitas Kristen Duta Wacana. Yang pertama adalah kunjungan kasih kepada para pensiunan. Mulai hari ini akan dilaksanakan kunjungan kasih kepada beberapa pensiunan dari Universitas Kristen Duta Wacana. Yang kedua adalah ibadah syukur dan refleksi akhir tahun yang akan dilakukan secara live streaming pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 13.30 hingga 15.00 melalui channel YouTube UKDW. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handi Hadiwitanto, PhD, dengan tema memaknai tanda-tanda damai dan harapan baru. Selain itu kami juga mengadakan program kartu Natal dan kado anak. Kami ingin mengingatkan Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri dari umur batita sampai dengan SMP kelas 1 untuk mengisi Google Form yang sudah kami sediakan linknya, mengisi nama dari putra-putri dan usia dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kami masih menunggu sampai dari hari ini sampai kami masih menunggu data tersebut paling lambat hari ini pada pukul 23.59 atau hampir tengah malam nanti. Dan untuk kartu Natal homemade-nya, jadi kartu Natalnya kami tunggu sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 dikumpulkan di kantor PKK. Satu anak membuat satu kartu Natal yang akan ditukarkan dengan kado Natal. Agenda yang keempat yaitu virtual celebration atau perayaan virtual dengan tema sayembara memaknai tanda-tanda damai dan harapan baru. Nah, kami mengundang segenap warga kampus untuk berlomba-lomba membuat tampilan virtual dalam bentuk audiovisual vokal group, tarian, pantomim, parodi singkat, puisi, gerak dan lagu, TikTok Natal, dan lain-lain. Kreativitas Bapak Ibu sekalian benar-benar kami ingin dorong. Sayembara ini terbuka bagi seluruh warga kampus, fakultas, lembaga, pusat, atau unit-unit kerja, biro, dan mahasiswa semuanya. Bentuknya adalah grup performance atau tampilan grup dengan durasi minimal 30 detik, maksimal 3 menit, yang akan dikumpulkan paling lambat tanggal 11 Desember 2020 nanti. Bagi yang mendapatkan apresiasi terbaik, tampilan terbaik pertama hingga yang ke-6, akan disediakan hadiah dengan total 6.750.000, ditambah dengan plakat dan piagam penghargaan. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin mengundang kehadiran atau partisipasi Bapak Ibu sekalian pada ibadah yang akan datang
hari Senin tanggal 7 Desember 2020 yang merupakan ibadah akhir semester Gasal tahun 2020-2021. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nani Minarni, SSI MHUM, dengan tema pertobatan yang melahirkan kepedulian akan alam. Demikian warta wacana dari kami, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dunia sedang tidak aman, sedang dirundung duka. Banyak kabar kematian hampir terdengar setiap harinya. Tuhan, menjelang peringatan kelahiran-Mu dalam dunia ini, dalam lilin-lilin yang kami nyalakan, dalam doa-doa yang kami panjatkan di tengah kesunyian malam Natal, masihkah Tuhan, masihkah kami dapat berharap damai dan sukacita-Mu nyata kami rasakan? Masihkah kehadiran-Mu nyata menyertai dan melingkupi kami di tengah dunia yang menderita ini? Marilah kita bersyukur kepada Tuhan melalui Mazmur Tanggapan 122. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam ibadah kampus Senin 30 November 2020 yang dilayani secara online. Ibadah kita pada saat ini mengusung tema Jaga Hati dan Buka Mata yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andreas Aris Sukoco, MM, Emin, dosen dari Fakultas Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam ibadah ini akan ada persembahan pujian vokal grup dari para dosen Fakultas Bisnis, Prodi Manajemen. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, marilah kita merendahkan diri serta memohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Puji syukur atas kasih setia-Mu yang selalu menaungi kami ya Tuhan, hingga saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari ini. Tuhan, biarlah dalam situasi pandemi ini,
kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia, Sang Pemurah dan benar. Berhimpun semua, Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama dan ketiga, menjadi wujud syukur kita pada pagi hari ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah.
Demikianlah Injil Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, tiada pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, marilah kita berdoa terlebih dulu, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan secara khusus kami mohon untuk hamba-Mu yang nanti akan menjadi penyampai dari sabda-Mu. Sembunyikan di balik salib Tuhan yang kudus, sehingga biarlah hanya hikmat dan kebenaran-Mu yang Dia sampaikan. Pada waktu ini Tuhan, kami menyediakan hati untuk duduk diam di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi ini itu kita baca tadi dari Mbak Reni, sudah dibacakan Mbak Reni,
Itu dari Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 37. Dan kalau kita perhatikan itu kontennya isinya itu adalah tentang berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Kemudian tema kebaktian saat ini mengambil tema itu hal buka mata dan jaga hati. Mungkin muncul pertanyaan ya kalau kita berangkat dari konteks berjaga-jaga. Bagaimana toh caranya itu berjaga-jaga? Cara berjaga-jaga itu bagaimana? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana. Itu seperti kalau kita ronda ya Bapak Ibu, adik-adik semua yang pernah ronda pasti ngalami ini. Kalau ronda itu ya jangan tidur begitu ya. Ronda itu jangan tidur. Harus buka mata begitu ya. Buka mata. Mengapa? Sebab dengan membuka mata kita tuh jadi tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau ada pencuri datang kita ngerti. Ada perampok, ada orang asing datang kita tahu ya. Saya juga pernah ronda loh Bapak Ibu, saya pernah ronda. Apalagi pandemi kemarin sering ronda ya. Jadi kita tahu ada orang asing datang kita tahu. Jadi buka mata ini penting supaya kita ngerti apa yang ada di depan kita. Di depan kita ini jalannya buntu atau tidak, ada jurang atau tidak. Di samping kanan kiri kita tuh ada apa, kita jadi ngerti. Nah dalam konteks berduta wacana juga sama, kita harus buka mata. Kita ini institusi pendidikan tinggi, jadi kita harus buka mata. Nah indikator untuk bisa buka mata apa? Ya akreditasi. Kita perlu buka mata ini. Sebenarnya posisi duta wacana dalam konteks indikator akreditasi, baik universitasnya maupun prodinya itu seperti apa? Jangan sampai terjadi kita ini merasa sudah begitu pede, tapi begitu kita disorot ya, dalam terang firman Tuhan, dalam indikator akreditasi, ternyata masih berantakan. Nah, sehingga ini kita harus buka mata. Konteks duta wacana dalam kondisi kita yang sekarang, yaitu di tengah pandemi, yaitu di tengah persaingan pendidikan tinggi yang begitu ketat, kita harus lihat bagaimana tuh infrastruktur kita ini, bagaimana kesiapan dosen-dosen kita, tenaga akademik kita dalam kaitannya dengan jabatan akademik itu seperti apa. Kemudian juga di dalam hal pengajarannya, penelitian, karya-karya ilmiahnya, pengabdian masyarakat seperti apa. Harus buka mata. Sebab kalau kita nggak buka mata, kita akan nggak ngerti sebenarnya kita itu dalam posisi seperti apa. Dalam kehidupan pribadi juga sama. Perjalanan hidup kita ini sekarang menuju kemana. Jangan sampai kita nggak ngerti kalau di depan kita itu ada jurang. Jangan sampai kita nggak ngerti kalau sebenarnya kita itu akan mentok, ketemu jalan buntu. Ini pentingnya buka mata. Termasuk juga buka mata terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dalam panggilan kita berduta wacana menjadi penyampai, yaitu pemberita firman. Kita harus lihat lingkungan sosial kita seperti apa, masyarakat kita seperti apa, bangsa dan negara kita ini seperti apa, politik kita seperti apa, arah negara kita seperti apa, riak-riak sosialnya, riak-riak politiknya seperti apa. Dan kita dipanggil untuk bisa buka mata. Jangan sampai kita tutup mata. Karena kalau kita tutup mata, kita bisa salah menilai diri sendiri. Salah menilai diri dalam kaitannya dengan lingkungan, dalam kaitannya dengan masa depan, dalam kaitannya dengan persaingan dan sebagainya. Dan ini akan fatal Bapak Ibu. Akan fatal. Mahasiswa harus bisa buka mata. Jangan sampai mahasiswa tidak ngerti apa yang harus dia kerjakan. Harus ngambil mata kuliah, nggak ngerti mata kuliah apa yang diambil. Berantakan nanti, pasti berantakan. Jadi kita ini pentingnya buka mata. Jadi yang pertama, tema tadi kita adalah kita buka mata. Nah setelah buka mata apa? Jaga hati. Pertanyaannya loh, apa hubungannya buka mata, jaga hati dan berjaga-jaga kan begitu? Apa hubungannya? Tapi kalau misalkan kita belajar dari teorinya belum, itu kan ada sequence, ada urutan. Semuanya diawali dari apa? Dari aspek kognitif dulu. Dari aspek kognitif benar masuk ke afektif. Dari afektif baru masuk ke behavioral. Jadi ini ada sequence, urutan-urutan yang memang harus kita penuhi. Kita harus ngerti dulu apa yang terjadi dengan kita, kondisi kita. Kemudian kita lihat dengan apa yang kita tangkap, apa yang kita lihat, kita bisa apa. Kemudian kita behavior melakukan apa. Nah jaga hati ini penting. Mengapa? Di dalam hati itu proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Ya. Rangsangan itu kita tangkap. Kasunyatan kalau kita bicara Jawa. Kasunyatan, kondisi itu kita tangkap dengan apa? Dengan buka mata.
Kemudian sikap itu kita ambil di dalam hati. Ya. Nah, sikap hati yang salah akan menghasilkan respon yang salah. Contoh sederhana itu dalam dunia pewayangan. Rahwana itu melihat, loh Sinta itu ayu, cantik gitu. Terus sikap hatinya bagaimana? Waduh, ayu banget ya. Nah, informati buka mata yang dilakukan Rahwana, Sinta cantik. Terus sikap hatinya apa? Harus jadi istriku, kan begitu. Padahal Sinta ini istri orang, begitu kan. Ini kan sikap hati yang salah, Bapak Ibu. Saya ketika lihat lobster, ya, pikiran saya, aduh ini caranya masak piye, ya toh, caranya masak piye. Terus marake alergi enggak? Saya mikirnya begitu. Sementara yang lain, wah ini kesempatan dapat uang, kan begitu. Ini sikap hati, buka mata sikap hati. Sama-sama kita menangkap fenomena, sikap hati yang berbeda akan menghasilkan perilaku behavior yang berbeda. Jadi hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang Anda lihat mungkin benar, tapi sikap hatimu itu akan menentukan behavior selanjutnya. Bisa jadi kita melihat, kondisi Duta Wacana seperti ini. Sikap hatinya apa? Bisa jadi kita akan apatis. Bisa jadi kita, cuek bola, itu urusannya rektorat, itu urusannya dekanat. Bisa jadi seperti itu. Mahasiswa kita nggak pernah hadir misalkan. Kuliah daring kan ini, kuliah online. Saya sering menemukan, jangan-jangan mahasiswa itu hadir cuma 5 menit di awal dan 5 menit di akhir kan gitu. Nah, ini parah nih kalau mahasiswa kita seperti ini. Tapi mudah-mudahan mahasiswa kita nggak seperti itu ya. Mudah-mudahan, walaupun saya menduga ada yang seperti itu. Nah kalau 5 menit datang di awal, di absen datang, 5 menit hadir lagi, terus Anda dapat apa? Ya toh, ini tolong bagi adik-adik yang mendengarkan, ya ikut kebaktian secara online, tolong tangkap ini kebenaran ini. Ya toh, Anda mintanya nilainya bagus, ya tapi Anda nggak hadir dalam perkuliahan. Anda tidak lebih dari pencuri-pencuri kan itu ya. Anda maunya dapat A, tapi Anda nggak mau bayar harga. Ya toh? Ya sama, ya. Kita semua sama. Dosen-dosen itu juga harus bayar harga. Ya harus bayar harga. Dosen nggak pintar mau ngomong apa, mau ngajar apa. Dan untuk pinter dia harus bayar harga. Bayarannya apa? Waktu, tenaga, baca jurnal, nulis, penelitian. Itu bayar harga. Dosen-dosen harus berani bayar harga. Bayar harga. Duta Wacana harus berani bayar harga. Mahasiswa harus berani bayar harga. Kalau nggak seperti itu, kapan? Kapan Anda bisa menjadi duta-duta Allah? Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kaitan antara buka mata, jaga hati, dengan behavior. Ini jelas ya. Jaga. Mengapa? Dari kita membuka mata, kita ngerti kahanan yang terjadi. Kita bisa menilai diri kita sendiri itu secara tepat. Oh jebol seperti ini. Dan ini di dalam jaga hati ada mawas diri. Mawas diri itu tidak mudah. Orang yang terlalu pede nggak bakalan bisa mawas diri. Wah, aku wis pinter kok. Aku wis hebat kok. Aku wis Kristen 50 tahun. Aku wis Kristen 40 tahun. Aku wis Kristen 30 tahun. Aku wis apik. Nggak pernah mawas diri. Akibatnya kita nggak akan ngerti bahwa sebenarnya kita tuh amburadul hatinya. Amburadul hatinya. Arogane ra umum wis dah ya. Kupere ra umum ya. Dosen kuper. Waduh parah ini. Ya, ngertinya cuma disiplin ilmunya sendiri. Pokoknya ra koyo iki salah. Teologi juga sama, ini bukannya nyindir teologi. Orang yang koyo dogmatika ini salah, ra mlebu swarga. Ini Bapak Ibu, arogansi karena apa? Nggak bisa buka mata. Ya, arogansi. Kenapa? Karena kita nggak bisa buka mata. Karena dengan buka mata kita mempunyai wawasan yang luas. Kita punya kerendahan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena Allah berkarya lewat banyak cara. Dan ini harus kita tangkap. Dan kemudian itu nanti akan terekspresikan dalam behavior kita, dalam sikap hidup kita yang apa? Menjadi berkat, ya dah. Menjadi berkat, ujung-ujungnya menjadi berkat. Behavior yang apa? Ketika kita ngerti bahwa kita ada yang kurang, mari kita perbaiki. Ketika kita mengerti bahwa kita harus bertumbuh, mari kita bertumbuh memperbaiki diri. Kita harus terus ya dah. Kalau ada sosial kita yang kurang baik, mari kita bangun. Itu behavior dan ujung-ujungnya adalah menjadi berkat, menjadi duta wacana, menjadi pemberita firman. The last but not least, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang harus membuka mata sebaik-baiknya. Kita harus jaga hati sebaik-baiknya. Supaya apa? Menghasilkan behavioral yang benar. Tapi ingat Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini rel kehidupan. Rel kehidupan di dalam behavior. Bahwa segala sesuatu adalah karena kekuatan Tuhan, oleh Tuhan, dan dikembalikan kepada Tuhan. Relnya adalah jangan membangun kerajaan untuk dirimu sendiri. Jangan membangun kemuliaan untuk dirimu sendiri. Ketika itu kita lakukan, engkau keluar dari rel. Dan kereta kalau keluar dari rel, ya kita bisa bayangkan apa jadinya. Kesalahan kita kadang-kadang, tapi tidak di sini ya, Duta Wacana baik-baik semua. Kita seringkali membangun kemuliaan untuk diri sendiri, membangun kerajaan buat diri sendiri. Nah, ini jangan dilakukan. Kembali kepada Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Membuka mata, jaga hati, sampai ke behavioral harus kita lakukan. Di dalam terang firman Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Dan semuanya dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan tunduk di dalam doa, Bapak Ibu yang dikasih, di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk di dalam doa. Kami naikkan syukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman ini boleh menjadi landasan di dalam kami melangkah, di dalam kami bergairah, menjadi berkat, menjadi duta wacana-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa yang tersembunyi, yang terselip di saat kami menjadi penyampai firman dan mendengarkan firman-Mu ini saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Terkhusus untuk Bu Pendeta Nani yang berhalangan karena sakit. Untuk Pak Beni, untuk Pak Sri, untuk teman-teman kami yang lain. Untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang kami tidak tahu, mungkin dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan, Engkau menolong semuanya ini Tuhan. Sehingga biar dalam waktu singkat saudara-saudara kami ini boleh segera menemukan kesembuhannya karena berkat dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan lembaga di UKDW, tenaga yudikatif, non-yudikatif, termasuk juga mahasiswa dalam suasana pandemi ini, tolong beri perlindungan ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tentunya dengan segala keterbatasan yang ada. Kami berdoa untuk Sentrino ya, yang pada tanggal 4 dan 5 Desember akan mengadakan seminar peningkatan HC melalui kekayaan intelektual. Kau tolong berkati Tuhan rencana Sentrino ini. Untuk LPAIP yang mengerjakan laporan hibah, Tuhan beri kekuatan bagi LPAIP ini untuk mengerjakan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk seluruh sivitas akademika Tuhan, baik dari PPA, PA, Yayasan, PTK Duta Wacana, Rektorat, Dekanat, Fakultas, Prodi, unit-unit, Biro, Pusat, dan sebagainya Tuhan yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Dengan segala tugas dan tanggung jawab aktivitas masing-masing, dengan segala tantangannya, dengan target-targetnya. Tuhan berkati semuanya, sehingga biarlah di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan, semua sivitas ini boleh mengerjakan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga tidak lupa, kami doakan para mahasiswa yang tersebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Kau tolong di dalam mengikuti pengajaran online ini. Kau selalu menolong, berikan kekuatan, perlindungan, dan berkat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam himpitan bencana alam, baik yang ada di Nusa Tenggara, di Sulawesi, di Jawa, dan pulau-pulau lain. Kami mohon Kau menolong mereka Tuhan, biar melalui kepanjangan tangan Tuhan, mereka beroleh kekuatan, pertolongan, dan penghiburan. Secara khusus kami juga berdoa untuk negeri ini, beri kekuatan, perlindungan untuk keutuhan NKRI, para pemerintahan pejabat Tuhan yang harus mengkoordinasikan dan mengelola negeri ini. Untuk pilkada Tuhan Kau tolong, Kau berkati semuanya. Jauhkan bangsa kami ini dari politik identitas yang pada akhirnya hanya akan merusak ketenangan, keutuhan dan kedamaian negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan ujian akhir semester GASA di tahun ini. Tuhan Kau menolong setiap yang terlibat di dalamnya. Untuk para mahasiswa juga boleh menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Untuk segala rencana perayaan Natal, Tuhan tolong, Tuhan berkati.
Semua program-program kegiatan Natal boleh berjalan baik dan itu boleh menjadi berkat. Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam kasih setia Tuhan, dalam keyakinan bahwa Tuhan memperlengkapi doa kami yang kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan, penyelamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup para dosen Fakultas Bisnis Prodi Manajemen yang akan membawakan lagu Lingkupiku dan Tuhan Inilah Hidupku. Dengan suaramu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja alam semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan
Tidak terasa, kita sudah memasuki masa Advent yang pertama untuk menyambut Yesus, Sang Putra Allah. Kami ingin mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana untuk memeriahkannya dengan menghias unit atau kantor masing-masing dengan hiasan Natal sederhana. Selanjutnya, kami ingin mengundang Bapak Dr. Andreas Arisukoco, MM Emin, beserta dengan vokal grup para dosen untuk menyematkan secara simbolis hiasan Natal di pohon Natal yang sudah tersedia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatukan hati, mengarahkan hati sebelum kita mengakhiri persekutuan kebaktian pada pagi ini. Kita akan mengarahkan hati untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak
Dengan demikian, ibadah kita pada pagi hari ini telah usai. Sampai jumpa pada ibadah hari Senin depan, 7 Desember 2020 dengan tema Pertobatan yang melahirkan kepedulian akan alam. Ibadah ini merupakan ibadah penutupan akhir semester yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nani Minarni, SSI M Home. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.